Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu di mata kuliah. Ini kemungkinan materi terakhir ya, karena pertemuan 15 nanti saya minta masing-masing kelompok mendemokan proyek akhirnya sampai mana. Jadi menunjukkan tugasnya itu sampai mana gitu ya. Jadi harus ketemu saya. Jadi pertemuan 15 nanti masing-masing kelompok nunjukkan sistemnya udah sampai mana. Kalau sistemnya belum jadi ya belum jadinya itu sampai mana, kendalanya di mana. Hari ini saya bahas, di minggu kemarin saya sudah bahas pengujian steganografi ya. Kalau yang ngambil topiknya tentang stegano ya. Nah, kalau yang ngambil topiknya tentang kriptografi, ya ada pengujiannya juga. Pengujiannya menggunakan apa? Menggunakan, di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya tentang pengujian kriptografi, yaitu avalanche effects, karakter error rate, bit error rate, dan entropi. Ada 4 pengujian. Boleh menguji dengan keempat-empatnya, boleh satu atau dua pengujian nih. Karena di beberapa referensi penelitian juga ada yang melakukan keempatnya, ada yang hanya melakukan satu aja atau dua. Ini langkah-langkah persiapan proyek harusnya sudah di tahap ini, sudah menentukan kelompok, menentukan tempat penelitian sudah, menentukan aplikasi dan metode sudah. Implementasi sistem ya harusnya. Implementasi sistem juga saya sarankan pakai sistem yang sudah ada terus ditambahkan dengan kriptografi ya. Nah, di pertemuan 15 minggu depan harusnya ini demo project ke saya. Minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan 22 ya, belum libur ya. Natalnya hari Kamis. Harusnya nggak ada masalah. Baru kemudian UAS-nya dibuat laporannya dan bentuk publikasi. Oke, saya masuk ke pengujian yang pertama untuk kriptografi. Efek avalanche atau fenomena di mana perubahan kecil pada sebuah input, misalnya satu bit pada plain text atau kunci, menyebabkan perubahan besar pada output atau ciphertext. Nah, algoritma kriptografi yang baik harus memiliki, kemarin kan yang citra itu kan parameternya jika di atas 30 desibel citranya bagus ya. Kalau steganografi dengan PSNR, peak signal to ratio, noise to ratio ya. Kalau ini parameternya ini 50%. Jika nilainya di atas 50%, itu dianggap kuat gitu ya. Deskripsinya kuat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur sensitivitas sistem enkripsi terhadap perubahan kecil. Yang kedua, menjamin bahwa pola pada plaintext tidak mudah dan ditelusuri dari ciphertext. Untuk mengetahui seberapa sulit sebuah kriptografi ya. Seberapa baik lah. Cara perhitungannya, saya langsung ke contoh ya. Nah, rumus ini kan di dalam jurnal itu nanti ditaruh di bagian metodologi ya. Metodologi baru kemudian implementasinya di hasil dan pembahasan. AE avalanche effect ini dihitung dari jumlah bit yang berubah pada C1 dan C2, ciphertext pertama dan ciphertext kedua, dibagi total jumlah bit dikali 100. Nggak terlalu susah ya. Kalau rumusnya cuma perkalian pembagian biasa. Saya kasih contoh. Kembali lagi persamaan. Contoh, jika panjang ciphertext
Jika panjang ciphertext 64 bit dan perubahan 1 bit pada plain text menyebabkan 30 bit ciphertext berubah, maka cara ngitungnya adalah 31 dibagi 64, nanti ada contohnya, dikali 100. Hasilnya 48,43. Dan nilai 48 ini kan mendekati 50% ya. Artinya algoritma itu membuktikan cukup baik. Oke. Jadi semua yang melakukan topiknya adalah kriptografi harus ada pengujiannya. Ditambahkan pengujiannya di bagian akhir. Kemudian yang kedua adalah karakter error rate, CER. Karakter error rate digunakan untuk mengukur seberapa banyak karakter hasil enkripsi yang berubah ketika terjadi perubahan pada plain text ataupun kunci. Berbeda dengan Evelyn effect yang berbasis bit, karakter error rate ini bisa ada dua basis ya. Ada basis huruf dan basis bit. Yang pertama ini basisnya huruf ya, jika enkripsinya huruf. Cara menghitungnya adalah rumusnya CR, jumlah karakter yang berbeda antara dua ciphertext, dibagi total jumlah karakter ciphertext, dikalikan 100. Hampir mirip. Contohnya, seumpama ada ciphertext pertama dan ciphertext kedua ya. Perbedaannya dua karakter. Yang ini N, ini S, sama ini O, ini Q ya. Cuma beda dua karakter. Jadi terdapat dua karakter. Dari total 12 karakter. Ini 12. Maka 2 bagi 12 dikali 100. Jadi kita itu mengujinya dengan dua contoh ya. Dua ciphertext membandingkan. Hasilnya 16,67. Nah, kalau CR yang tinggi, berarti sistem kriptografi sensitif terhadap perubahan input, lebih aman. CR yang rendah, perubahan pada input tidak cukup berpengaruh, lebih mudah ditebak. 16 ini termasuk rendah ya, berarti ini mudah ditebak. Kemudian yang berbasis bit. Harusnya ada yang berbasis bit ini. Oh iya, ini bit error rate. Bit error rate ini basisnya bit. Jadi tergantung kriptografinya ya. Kriptografinya apakah memakai huruf atau memakai bit ya. Kalau memakai bit, kita bisa menggunakan bit error rate. Jumlah bit yang berubah dibagi panjang karakter ya. Total bitnya dikali 100. Idealnya ini 50%. Makanya ini bit error rate. Yang pertama adalah karakter error rate. Yang terakhir entropi. Entropi ini dalam konteks ini adalah ukuran tingkat keacakan, randomness dari ciphertext. Di mana PI, probabilitas kemunculan simbol ke I, H, nilai entropi dalam bit per simbol. Bentar. Saya salah ngasih contoh ini, harusnya ada perhitungannya. Nanti saya update ya. Untuk alfabet N, simbol misalnya 26 huruf atau 256 bit. Ini harusnya bukan rumusnya ya, rumus dan contoh perhitungannya. Oke, di beberapa jurnal, kadang di sistemnya dia langsung memasukkan nilai ya. Jadi di sini ada plain text, ada key, enkripsi, deskripsi, tab enkripsi pertama, tab enkripsi kedua, terus dia langsung menampilkan nilai BER-nya, bit error rate, karakter error rate, sama entropy testnya, sama Avelin effect-nya. Ada yang 4 seperti ini, semuanya dihitung. Ada juga yang cuma satu ya. Lah ini
contoh hafalan efek ya. Contoh hafalan efek, sebanyak ini plain text-nya attack down beda satu huruf yang satu N, satu M, kuncinya lemon. Kemudian ini dienkripsi menggunakan Vigener Zipper. Hasilnya ini. Nah, perubahan satu huruf terakhir merubah hanya huruf terakhir aja. Hanya satu huruf terakhir yang berubah, yaitu R dan O dari plain text yang dirubah cuma satu. Dari total 12 huruf. Artinya, berarti 1 bagi 12 kali 100, 8,3%. 8 kali 3% ini sangat kecil ya. Artinya apa? Artinya menunjukkan pada Vigener Zipper memiliki efek hafalan yang lemah. Artinya nggak terlalu kuat. Karena sifatnya sederhana dan periodik. Ini contoh yang huruf. Selanjutnya contoh yang bit. Kalau bit ya R-nya itu nilainya berapa, bitnya, O itu nilainya berapa, bitnya, terus bit yang berbeda berapa, 3. Dari total 96 bit. 12 karakter kali 8. Artinya 3/96 nilainya sama ya, kecil ya. Vigener Zipper lemah dalam enkripsinya, pengujiannya. Nah, saran saya nanti ketika pembuatan jurnal ditambahkan ini. Jadi ada uji pertama, uji kedua, boleh dalam bentuk grafik seperti ini, seperti di nilai PSNR di steganografi ya. Ataupun dalam bentuk tabel. Saya kasih contoh beberapa. Ini ada yang menampilkannya dalam bentuk tabel. Plain text 8 kata, kuncinya 1 kata, rata-rata hafalannya, karakter error rate-nya. Sehingga di kesimpulan itu nanti kalian bisa menampilkan ya bahwa membuktikan bahwa nilai hafalan efek yang baik dengan buktinya adalah nilainya di atas 50%. Karena di sini dilihat 50%. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi mana terus besok? Halamannya belum bisa. Tapi udah sampai apa? Baru sampai pengendalian. Ingatan belum. Udah pengendalian ya. Ada pertanyaan? Tadi. Bisa apa tuh ya? Kalau di sistem kan bisa nonton sama sih. Oke, kalau nggak ada, silakan dicicil ya programnya. Minggu depan saya minta demo programnya sampai mana. Yang belum ngisi topiknya ya silakan ngisi topiknya ya. Kalau masih ada kendala boleh ditanyakan. Kalau minggu depan berarti menemui saya mungkin di lab ya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.